warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof untuk paparannya. Dan karena waktu semakin mepet, kita beri aplaus untuk Profesor Kisyani. Dan untuk selanjutnya adalah tanya jawab. Kita punya waktu sekitar 30 menit ya Pak Ketua Umum. Iya. Iya. Kita buka yang pertama dengan raise hand. Pak Agus Sumadi dipersilakan. Pak Agus. Pak Agus Sumadi dipersilakan. Kalau tidak respon lewat. Nggak ada, langsung aja Bu. Ya, kita tidak menunggu lama. Dilanjut Pak dengan Tobias. Ibu atau Bapak Takori, SPD. Takori. Udah bilangin Meli, lu jadi Ya. kan tadi kalau katanya ini Kayaknya katanya nggak ada deh Bu. ada di rumah Samsi sih rumah. Jadi Tidak ada respon lagi dari Bun, itu Ya. raise hand itu dari tadi raise hand dari awal. Jadi yang ada aja yang respon langsung aja. Belum Oke, ada, yang Pak. mau respon langsung silahkan. Respon langsung aja. Sambil baca Bapak. aja. Belum ada Silakan. Pak. Pertanyaan. Masih keluarganya juga berarti ya dia. Pak Jamil Fahmi, silahkan. Itu masih Iya. Iya benar. Bun yang di chat aja itu mungkin belum ini. Kalau Bunda nggak Jadi ada bisa support bayar tuh, di ada- chat, tadi adanya 4 ID dak. kali. Jadi chatnya tidak ada. Belum ada yang di chat Pak. Ada nih, Mbak, banyak Oh nih. ada nih. Enggak Pak, cuma sinyal aja Pak. Ini yang pertama nih, bagaimana caranya mengefektifkan literasi di sekolah dari SMP 3 Salawu, Tasikmalaya. Nggak kebaca. Kemudian mohon pencerahan bagaimana penerapan literasi digital yang menarik dan inovatif untuk jenjang SMA dari Ibu EN Nuraini. Kemudian pertanyaan berikutnya, salah satu tantangan era pada teknologi informasi saat ini yaitu game online. Pertanyaannya, bagaimana cara agar anak siswa tidak ketergantungan dengan game online tersebut sejak dini, sehingga lebih menyukai membaca untuk meningkatkan kemampuan literasi dari M. Abdul Khalik. Silakan Bu. Bu Titin. Ya, Ya. silakan Bu Titin. Ya, itu 3 pertanyaan dulu, silakan. Ya, 3 pertanyaan. Saya mohon maaf karena tadi terkendala, jadi saya tidak menemukan di chat. Kepada masing-masing, kepada Ibu Popi, pertama kali saya persilakan untuk bisa menjawab pertanyaan dari salah satu peserta. Bu Popi, Atau yang lain dulu, Bun. Mungkin Bu Papi juga terpental. Mungkin. ya. Bu Popi Bu, ada. Ada itu Bu. oh ada. Oke. Enggak, Prof dulu nggak apa-apa. Prof, Iya. silakan Prof. Prof dulu. Boleh. Prof Kisyani. Saya ya? Iya, Iya, Bang. Prof. Ya, mohon maaf ya. Terima kasih Pak Yusuf dan juga Ibu. Tadi yang terakhir tadi game online ya, Iya. bagaimana supaya kemudian tidak bergantung. Ibu Bapak yang saya hormati, ini saya ingin share berbagi pengalaman pribadi. Saat SMA, anak kedua saya itu termasuk penggemar berat game online. Jadi waktu itu saya juga sempat resah juga ini mengapa ini dia menjadi penggemar berat game online. Tapi ternyata game online itu justru yang membantunya, kesukaannya pada game online itu justru membantunya pada saat melanjutkan studi di S1. Karena dia mengambil sistem informasi, dia kemudian rancangan terkait dengan program-program game online dan seterusnya itu kemudian akan
ternyata sangat membantu dia. Hanya masalahnya sekarang saya paham terkait dengan bagaimana supaya dia itu kemudian tidak mempunyai ketergantungan pada game online, supaya kemudian mengalihkan perhatiannya pada membaca dan seterusnya yang menurut kita positif. Biarpun tadi saya katakan bahwa ada sisi positifnya juga ternyata ya, bermain dengan game online itu dia kemudian tahu caranya, tahu kunci-kuncinya dan seterusnya. Bahkan dia bisa membuat juga game online itu sendiri. Nah, salah satu caranya yang mungkin bisa Ibu Bapak terapkan adalah dengan mengalihkan perhatian. Tapi mengalihkan perhatian itu tidak semata-mata bukan hal yang gampang. Jadi intinya begini Ibu Bapak, apa yang disukai oleh anak-anak saya itu saya berupaya memahaminya, misalnya begitu. Jadi memahami dia, jadi kalau kita berbicara, maka pembicaraan kita nyambung. Kemudian kalau itu sudah nyambung, maka bisa kita arahkan. Ada banyak buku, ada banyak makalah, ada banyak artikel terkait dengan game online. Nah itu Ibu Bapak bisa mengalihkan kepada hal semacam itu, dan saya yakin kalau dia kemudian mempelajari terkait dengan makalah, terkait majalah, kemudian artikel-artikel mengenai game online, dia akan tertarik dengan hal itu karena ketertarikannya sekarang di situ. Jadi itu salah satu cara yang saya lakukan. Mungkin masih ada lagi cara-cara lain yang bisa Bu Bapak lakukan. Yang lain juga saya Bapak, bagaimana ini? Silakan yang ada hubungannya dengan Ibu Kis. Oh, iya. Tadi yang sempat saya tangkap itu tadi terkait dengan literasi digital yang menarik dan inovatif untuk bidang SMA ya, Ibu Bapak. Ya, betul. Ya, begini Bapak, saya belum paham terkait dengan literasi digital yang Bapak maksudkan. Karena kalau Ibu EN mohon maaf. Ya. Kalau itu literasi digital secara umum itu banyak sekali, luas sekali. Tapi kalau terkait dengan itu untuk pembelajaran, nah itu pembelajaran berarti bagaimana Ibu kemudian di kelas itu mengontrol anak-anak, misalnya begitu ya. Jadi supaya kemudian perhatian mereka tidak teralihkan. Yang saya lakukan khususnya untuk mahasiswa saya misalnya adalah saya minta pada saat awal itu kemudian kita berfoto bersama. Kemudian pada saat ada kelompok yang presentasi, ada kelompok yang kemudian juga memfoto mereka dan seterusnya. Nah itu ternyata kemudian membuat para kalau saya mahasiswa ya, para mahasiswa itu kemudian kalau ada yang merasa tidak bisa menampilkan wajah, maka dia akan menyampaikan itu di chat. Mohon maaf saya tidak bisa ini karena ini. Bahkan sampai ke kamar mandi, ke toilet pun itu mereka menulis di sini. Jadi saya ke toilet karena kalau misalnya gambarnya diam. Jadi misalnya beberapa kali saya kan juga memasak gambar di lab, itu dipanggil oleh teman-teman. Jadi itu yang kemudian membuat para mahasiswa itu kemudian fokus pada, salah satu caranya ya Ibu Bapak ya, fokus pada materi dan pembelajaran yang ada. Termasuk pada saat bertanya, kalau dalam perkuliahan biasanya siapa yang bertanya, siapa yang aktif itu ada poin tersendiri untuk penilaian. Saya masukkan relasi. Dan itu sudah difahami sejak awal sehingga pada saat ada sesi tanya jawab itu kemudian akan banyak pertanyaan yang kemudian tersampaikan karena sebelum ada yang presentasi mereka juga sudah memahami materinya, mereka sudah membaca materinya. Jadi sebelum pembelajaran biasanya saya minta mereka untuk membaca materinya, pada saat ada yang presentasi itu akan ada banyak pertanyaan karena ada beberapa hal yang belum difahami terkait dengan materi tersebut. Ini kalau yang yang Ibu maksudkan terkait dengan literasi digital khususnya untuk pembelajaran seperti saat ini. Tapi kalau literasi digital secara umum ini sangat luas sekali karena literasi digital tidak hanya terkait dengan model pembelajaran semacam itu.
Saya kira itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Baik Ibu, Terima kasih Ibu. Lanjut Bu Titi. Ini ada Iya, pertanyaan yang terima ini sudah kasih nih. Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan ini dari SMP 3 ya. Ari Luhutan. Bagaimana kita bisa membentuk satu bangunan rumah literasi sederhana di kota tempat tinggal kita, Kota Tanjung Balai? Apakah pendaftarannya? Apakah ada pendaftarannya? Terus juga apakah pemerintah daerah memberikan bantuan dan perhatian? Terima kasih. Itu pertanyaannya barangkali untuk Ibu Popi ya. Dipersilahkan. Sepertinya kalau pertanyaan itu untuk Ibu Dewi, karena kan Ibu Dewi tadi yang punya komunitas. Ya, kalau saya mungkin bukan menambahkan ya Prof, izin bukan menambahkan Prof Kisyani, hanya mungkin tadi berkaitan dengan literasi digital. Jadi kalau untuk kita para guru mungkin lebih sederhana. Jadi sebenarnya literasi itu kan bukan hanya digital ya, mulai literasi membaca, menulis, literasi tentang citizenship, kependudukan, literasi numerasi, tentang bagaimana kita memahami angka-angka. Jadi ibaratnya kalau gurunya ya jangan hanya mengkali, menambah, tapi juga ada membagi ya Pak Yusuf ya. Itu gurauannya. Paling sulit membagi. Nah, itu kan termasuk literasi numerasi. Jadi ada literasi citizenship, bagaimana kita sebagai seorang penduduk, sebagai seorang citizen, bagaimana kita saling menghormati dan lain sebagainya. Nah, kalau literasi digital, karena kita sebagai guru di sini, kemampuan literasi digital itu adalah kemampuan memahami, kemudian kita bagaimana menginternalisasikan, bagaimana kita mengekspresikan, dan bagaimana kita mengkreasikan. Jadi kalau dikaitkan dalam pembelajaran, mungkin anak-anak sekarang ini kan kalau kemampuan hanya digitalnya itu hanya sekedar membaca, bahkan mungkin lebih canggih dari kita-kita, karena mereka itu kan dunianya memang dunia digital. Kalau maksudnya saya lah, bukan kita-kita, mungkin Bapak Ibu sih sudah termasuk generasi digital juga ya. Kita kan tidak dari kecil sudah dibiasakan digital. Kalau anak-anak kan sudah biasa. Nah, tapi kalau yang digital, literasi digital adalah mereka mampu memahami dan juga bisa memilah-milah, oh ini adalah konten yang baik, ini adalah konten yang, makanya orang kan kadang-kala main forward aja pesan, padahal itu belum tentu benar, itu kan hoax. Nah, itu artinya orang yang belum digital literate, karena tidak semua pesan itu bagus. Jadi kemampuan literasi digital adalah kemampuan memahami, kemudian memasukkan, menginternalisasikan dalam hati, dalam pikirannya, informasi apa nih, apakah informasi ini harus dibagi, atau lain sebagainya. Kalau orang itu sampai bisa mengkreasikan, memanfaatkan teknologi, berarti dia sudah memahami digital literate. Jadi memang betul yang disampaikan Prof tadi, sangat luas pengertiannya. Tapi mungkin kita ambil sempit saja untuk Bapak Ibu yang ada di kelas, kemampuan digital untuk anak-anak, paling tidak anak-anak itu bisa mendapatkan data, memanfaatkan teknologi, menggunakan informasi yang ada, mengolahnya menjadi data, mengolahnya menjadi hasil kajian, dan menyampaikan juga dalam bentuk digital, sehingga itulah salah satu contoh sempit, karena banyak sekali yang dikaitkan dengan literasi digital. Mungkin sementara itu saja. Terima kasih. Kalau yang tadi pembentukan, saya yakin itu sebenarnya pembentukan suatu organisasi atau kelompok untuk literasi. Yang penting adalah ada komitmen, ada niatan. Saya pikir banyak sekali orang yang ingin berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, paling tidak dari hobi saja dulu. Dan kalau soal game, yang penting kita harus memberikan suasana kenyamanan dan kesenangan dulu. Kalau anak sudah senang, nah pinter-pinternya guru, pinter-pinternya kita mengajak anak mengarah ke arah yang hal-hal yang positif. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Popi. Bisa dilanjut oleh Bu Dewi untuk bisa menjelaskan tentang bagaimana komunitas untuk dikembangkan di daerah?
Ya, terima kasih Ibu Butin. Jadi ini sangat menarik ya bagaimana adanya rumah literasi sederhana. Jadi kita mulai dari apa yang kita punya. Yang pertama tadi kan niat ya. Dari mana tadi? Dari Sumatera Utara ya Bu ya? Iya betul. Nah, jadi kalau kita punya niat, kemudian kita lihat apa yang kita punya lagi, buku misalnya. Kemudian kemampuan kita untuk menjalankan niat tersebut. Misalnya dari hal yang sederhana, membacakan buku. Read aloud ya. Nah, kalau membacakan buku itu ada ilmunya. Nah, kami sudah melakukan workshop dua gelombang ya. Ternyata pada bilang gini, oh ternyata membacakan buku itu ada dan ada ilmu. Oh, pantesan ya selama ini kita tidak tahu itu. Nah, jadi hal yang sederhana seperti itu bisa kita lakukan dan materi saya terkait bagaimana membangun sebuah komunitas itu bisa dilihat ya dari PowerPoint yang saya kirim ke panitia, itu di-share saja. Nanti silakan bergabung dengan kami untuk tahu bagaimana menguatkan diri. Misalnya kalau Bapak tinggal di sebuah desa ya, atau di sebuah kelurahan gitu, bagaimana cara bersinergi? Nah, nanti kita bisa diskusi lebih jauh di kelompok grup Kampung Rama-Rama. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena kalau diceritakan nih 1 hari 2 hari nggak selesai. Tapi berkomunikasi peristiwa proses. Jadi kalau kita tidak melakukan proses itu susah gitu ya. Jadi sebuah proses, kemudian masalah niat karena banyak yang terpental dari komunitas karena memang tidak punya passion untuk komunitas. Jadi masalah komunitas ini adalah masalah kecakapan abad 21. Jadi kita memiliki 4 hal di dalam membangun sebuah komunitas literasi. Yang pertama kritis, yang kedua kreatif, yang ketiga komunikatif, yang keempat adalah kolaboratif. Jadi kalau komponen itu ada dalam sebuah komunitas, insya Allah komunitas sederhana yang akan Bapak buat, ya, yang akan Bapak bangun, itu insya Allah akan sustain gitu. Mungkin itu dari saya, karena semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ibu Dr. Popi dan Prof. Isyani. Oke, terima kasih. Maaf, terima kasih Bu Popi, terima kasih Bu Dewi dan Prof untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Masih ada pertanyaan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Muyati MPD. Sinyal di daerahnya tidak bagus. Terus juga semua anak tidak memiliki HP. Bagaimana untuk mengatasi literasi digital? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana literasi itu bisa efektif dan menarik bagi siswa, sedangkan selama 1 tahun ini PJJ. Ini pertanyaan dari SMPN 3 Salawi Tasikmalaya. Terus juga ada dari Bu Yeni, ada 3 pertanyaan. Kami berharap adanya pelatihan literasi bagi guru-guru autis, khususnya di pedesaan atau kabupaten seperti kami, Bapak dan Ibu. Demikian ada 3 pertanyaan. Barangkali bisa dipersilakan untuk Prof, Ovi, dan untuk Bu Dewi. Bu Titin? Ya? Iya, Pak. Ini sekalian aja dibacakan semuanya, Bu. Ini waktunya sudah mepet. Ya, Bapak, apa saja di sini? Jadi ada pertanyaan juga, bagaimana caranya mengefektifkan literasi di sekolah khususnya jenjang SMA, mengingat sekarang anak-anak belajar dari rumah. Terima kasih dari Ibu Ella, SMA 3 Salatiga. Dari Pak Udintos ada ini. Dari Pak Udintos ada pertanyaan, bagaimana kiat-kiat penerapan literasi untuk anak di rumah, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Itu juga. Kemudian Bun ada juga nih, jangankan disuruh untuk program literasi PJJ. Sudah itu Pak, sudah Pak. Sudah Pak. Kita silakan. Dipersilakan kepada ketiga narasumber untuk bisa menjelaskan pertanyaan dari para peserta. Butin. Ya. Jadi saya mau coba masalah pelatihan untuk guru autis ya. Iya, silakan. Kami di Sabtu Minggu, di Sabtu pagi itu
misalnya kita bincang-bincang, nanti dari masukan dari forum guru ini, kita akan mengangkat masalah bagaimana pendampingan untuk guru autis. Jadi ada ini orang tua dari Jepang, dari Okano, itu nanti yang akan bisa membahas masalah bagaimana guru-guru autis menguatkan diri dalam pendampingan literasi, karena beliau sebagai orang tua itu sangat memahami dunia autis karena beliau memiliki anak yang sebetulnya anak autis sendiri adalah guru buat orang tua. Jadi ilmu dari anak-anak berkebutuhan khusus itu yang digali oleh orang tua. Nah, mestinya guru pun juga sama. Jadi guru protagonis di mana kondisi dari setiap murid anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena saya sebetulnya jurusan saya S1-nya tentang ABK. Nah, jadi guru-guru itu harusnya ilmunya itu, ilmu hidupnya itu ada pada si muridnya. Jadi setiap murid itu adalah kurikulum buat guru, karena setiap anak itu punya kurikulum yang unik. Nah, jadi di sini latihan untuk guru autis ini mungkin kami bisa bantu nanti di acara Sapan Ibu atau mungkin workshop kami akan buat gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Semoga bisa bisa puas untuk jawaban yang sudah Ibu berikan. Dipersilahkan kepada yang lainnya, pertanyaan-pertanyaan yang lainnya mengenai bagaimana literasi di SMA agar menarik, terus juga bagaimana literasi untuk mengatasi literasi digital, juga bagaimana untuk literasi itu agar efektif, menarik bagi siswa, dan kiat literasi yang baik yang bisa diterapkan untuk anak-anak. Ya. Siapa dulu Bu? Saya atau bagaimana? Ya, silakan. Halo. Oh ya, terima kasih. Ada beberapa yang sempat saya lihat ini tadi. Jadi misalnya kalau kegiatan untuk menumbuhkan budaya literasi sejak dini tadi ya, yang dari PAUD ya, itu ada beberapa sebetulnya Ibu Bapak yang untuk PAUD ini, mulai dari menyimak bacaan atau membaca di pangku. Jadi saya sering melakukan itu, jadi anak di pangku kemudian dibukakan buku di depannya. Biarpun dia belum bisa membaca, biarpun mungkin dia juga baru belajar berjalan misalnya, maka ketertarikan pada buku itu akan terbentuk pada saat menyimak bacaan, kita membaca dia menyimak, atau kemudian pada buku kemudian membaca. Mewarnai juga bisa dilakukan, jadi mewarnai karena anak-anak PAUD kan belum bisa menulis. Jadi dengan mewarnai mereka mencoba untuk membedakan warna. Kalau ada buku mewarnai kan ada beberapa bagian, nah itu kan dengan warna-warna yang berbeda. Menggambar bisa dilakukan. Bermain lilin lunak ini biasanya disukai oleh anak-anak, ada Play-Doh. Itu kan bisa kemudian digunakan untuk membangun imajinasi mereka. Karena untuk anak-anak mereka memang untuk membaca, menulis, yaitu kosakata, memang mereka baru pada tahap untuk mengenalnya. Bermain kertas, melipat, menggunting, melipat kemudian menggunting, menempel, melepas, itu beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk kegiatan literasi untuk anak usia dini. Kemudian bagaimana dengan signal yang tidak bagus, siswa tidak punya HP. Wah ya, kalau yang ini memang ini juga terjadi di beberapa daerah 3T. Jadi akhirnya beberapa daerah 3T itu kemudian ada beberapa model yang dilakukan Ibu Bapak. Jadi ada yang kunjungan guru ke rumah. Ini tentunya tugas berat guru, materi dikirimkan ke rumah, jadi model perpustakaannya itu menjadi seperti drive-thru begitu. Jadi guru pesan, kemudian dari perpustakaan orang tua bisa mengambil di sekolah, kemudian dibawa ke rumah. Karena bagaimanapun memang ternyata memang tidak semua yang kita bayangkan, misalnya anak-anak ternyata sudah punya HP semua, itu tidak seperti itu Ibu Bapak.
banyak hal yang terjadi dan ini betul-betul memprihatinkan, apalagi ini kalau untuk daerah 3T. Di Jawa sendiri masih ada beberapa daerah yang signalnya tidak bagus dan siswa tidak punya HP. Ada juga yang siswanya punya HP, signal tidak bagus, pembelajarannya lewat WA. Jadi ada kulwap, kalau saya katakan, kalau di perguruan tinggi itu kuliah lewat WA, itu juga dilakukan. Banyak cara yang kemudian dilakukan, mengirimkan materi lewat WA dan seterusnya. Tapi yang tidak bisa ya memang bagaimana lagi, jadi mengirimkan materi ke rumah-rumah. Bahkan ada beberapa sekolah yang karena terpaksa mereka kemudian menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, biarpun dengan model yang kemudian dibagi menjadi 2. Jadi gurunya harus 2 kali karena terkait dengan jarak, itu juga terjadi. Nah, banyak hal yang dilakukan. Intinya adalah bagaimana kita menjaga supaya guru dan juga anak-anak tetap aman. Karena masa ini kan masa yang tidak bisa kita prediksi penularan itu seperti apa. Mudah-mudahan dengan berbagai cara, khususnya dengan 3M, 5 yang kemudian berkembang menjadi 5M, itu dengan prokes yang ketat, itu bisa dijaga. Saya kira itu ya yang saya jawab. Ya, terima kasih Bu. Ibu Popi bisa menambahkan? Iya, mungkin ada yang tadi untuk yang daerahnya tidak ada sinyal, siswanya tidak ada gadget, ya tentu saja kita jangan berharap bisa mampu digital dengan situasi itu. Tapi yang utama di sini tentu saja yang penting kita gerakan literasinya dulu. Karena memang digitalnya belum siap, ya tidak perlu digital dulu. Yang penting bagaimana anak itu senang membaca. Yang pertama itu memang membaca, harus yang aseptif dulu ya, karena kalau yang produktif kita baru bisa memproduksi, bisa menulis atau berbicara itu karena kita membaca, kita mendapatkan background knowledge untuk pengetahuan untuk bercerita, untuk berbicara dan lain sebagainya. Jadi betul yang disampaikan ya, kita kalau memang tidak memungkinkan kan tadi salah satu contoh yang dipaparkan juga di materi saya, ada guru kunjung kalau di Indonesia karena memang kita ada daerah remote. Jadi jangan dulu muluk-muluk digital literasi digital. Yang penting sekarang anak ada kemauan untuk membaca, untuk menulis, itu sudah berarti sudah ada literasi. Guru mampu memberikan semangat kepada anak untuk ayo nak kita baca, ayo kita menulis apa saja dan lain sebagainya. Dan memang sejak dini harus ditanamkan bagaimana anak itu critical thinking atau kreatif. Sama seperti Prof juga sudah ada cucu, saya juga pakai contoh cucu ya. Jadi cucu saya itu saya ajak menggambar, walaupun masih belum 3 tahun kan belum mahir gambarnya, tapi di situ contohnya gambar apel. Terus ini ada ulatnya, supaya dalam imajinasi dia apel itu ada ulat. Terus kita gambar ulatnya, ulat tuh harus dibuang, dihapus. Nah, dari hal-hal sekecil itu sepertinya kan kecil, tapi itu nanti kalau dia sudah saatnya masuk ke digital, itu nanti dia akan tergali kemampuan digitalnya. Kemudian tadi ada pertanyaan, apa bedanya antara gerakan literasi sekolah dengan gerakan sekolah menyenangkan? Betul. Ya, nah di sini masing-masing ya ada bedanya, ada samanya. Karena pertama, gerakan sekolah menyenang itu kan sama seperti Aikem, bahwa anak ke sekolah itu merasa senang. Anak ke sekolah itu merasa ketagihan. Saya harus sekolah, saya ingin, ya boleh saja alasan pertamanya saya ingin ketemu teman, saya ingin jajanan, itu yang di luar-luar. Tapi kan lama-lama bukan itu. Anak merasa ketagihan untuk bertemu dengan gurunya karena gurunya memberikan pelajaran dengan menarik, menyenangkan, kemudian dia mendapat ilmu baru. Nah itu, jadi tentu untuk menjadikan gerakan sekolah menyenangkan, sekolahnya juga harus aman, nyaman, harus enak untuk bertemu dengan kawan. Anak-anak harus merasa aman, nyaman juga karena teman-temannya baik, gurunya baik, banyak hal yang positif. Nah itu. Nah kalau gerakan literasi sekolah, terutama kan untuk anak tergali
kemampuannya, tergali keinginannya. Kan kadang-kadang kita tidak tahu anak-anak tuh inginnya apa sih, mampunya apa, karena kita tidak tantang. Kita tidak menantang anak untuk tergali potensinya. Kita tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mampu menulis, mampu membaca, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dikatakan ada samanya, ya ada. Semuanya itu adalah untuk mendorong agar potensi anak tergali. Nah, cuma cara yang berbeda. Tadi kan kalau gerakan literasi sekolah, ya tentu saja karena namanya literasi, judulnya aja tadi Aki Yusuf selalu, ayo membaca. Karena memang literasi, membaca dan menulis terutama. Tapi setelah anak bisa membaca dan menulis, maka pengetahuan apapun dia bisa gali, dia bisa kembangkan. Jadi kunci utama memang literasi untuk membaca dan menulis, karena nanti dia bisa belajar matematika, bisa belajar fisika, kimia, sosial, dan lain sebagainya, karena dia bisa membaca. Jadi ada yang samanya, ada yang membeda. Literasi juga harus menyenangkan. Kalau anak yang memang kita harus bikin puisi, ya kalau anaknya memang nggak bisa, kita tidak bekali pengayaan agar anak itu bisa berkembang imajinasinya untuk menulis puisi atau menulis cerita, ya dia makin tertekan. Makanya jadi gerakan sekolah menyenangkannya juga tidak tergali. GLS-nya juga tidak. Tapi kalau gurunya pinter-pinternya, ya dari sedikit-sedikit bisa tergali, nah itu akan literasinya dapat, sekolah menyenangkannya juga dapat. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Semoga bisa menjawab ya Pak ya untuk pertanyaan Bapak. Masih ada yang curcol, mereka dari beberapa daerah ingin ada pelatihan khusus untuk literasi karena belum memahami bagaimana literasi apa yang sebenarnya. Yang kedua ada lagi curcol bagaimana untuk KBM daring karena biasanya diperlukan dana yang besar untuk bisa menggunakannya. Nah, SMA dibiayai oleh BOS dan BKP tapi tidak boleh digunakan untuk itu. Itu mungkin curcol ya. Ada pertanyaan yang lainnya Pak, kira-kira bisa dibantu? Untuk menumbuhkan literasi kritis pada konteks belajar seperti apa Ibu Popi dan Bu Profesor? Ini ada pertanyaan. Literasi yang kritis. Mangga Bu Popi dan Prof. Baik, karena Prof mungkin masih ke mute ya, izin Prof. Critical literasi berarti ya. Tadi kan untuk kita bisa critical, tentu yang empat kompetensi abad 21 harus kita kuasai dulu. Jadi kita harus memiliki keinginan untuk berpikir kritis. Kalau kita ingin berpikir kritis, berarti kita harus sering baca. Kalau sering baca, kita kan banyak background knowledge yang kita peroleh. Kalau kita sering baca tentang apapun materinya, yang tentu saja yang berkaitan dengan pengetahuan, kita punya background knowledge, punya pengetahuan dalam pikiran kita untuk menanggapi sesuatu dengan kritis. Tapi kalau kita jarang baca, kita jarang dengar, ya tentu kita tidak berani, tidak akan mampu memang ya kalau ada yang bicara jadi terganggu juga. Jadi bagaimana kita menjadi kritis dalam literasi, ya tentu saja karena kita banyak pengetahuan yang sehingga kita mampu mengkritisi sesuatu. Karena kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu, pasti kita tidak akan berani mengkritisi. Kan apalagi kan kritik ini kan dalam hal positif ya, bukan hanya asal mengkritisi. Tentu kita mengkritisi sesuatu karena kita paham betul tentang hal itu. Jadi bagaimana kita bisa critical digital, saya pikir, atau critical literasi, ya kita harus banyak membaca, ikro kan. Kalau kita banyak membaca, maka kita akan mampu mengkritisi. Tinggal keberanian kita. Kalau kita memang banyak pengetahuan, kita tentu saja mengkritik dalam arti penuh tata krama. Tidak asal mengargue begitu saja. Dan kita harus yakin dengan apa yang akan kita kritisi. Jangan kita asal menggunakan bahasa-bahasa yang hebat, tapi tidak pas. Jadi kita harus memahami apa yang akan kita kritisi. Itu saja mungkin. Terima kasih.
Terima kasih. Silahkan ya untuk Bu mencoba. Dewi. Ya, terima kasih. Ini Bu Popi keren banget. Jadi Bu Popi, literasi itu akan sampai kepada hal puncaknya itu adalah apa namanya satu. Jadi bagaimana orang menjadi kritis, kreatif, bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi dengan baik. Itu syaratnya adalah dia harus membaca kritis. Jadi kita tahu kemampuan membaca leveling book. Salah satu kenapa membaca 15 menit itu wajib dilakukan di dalam gerakan literasi sekolah. Karena itu arahnya adalah berpikir kritis. Jadi ketika anak usia dini pernah membaca, ya dia dilakukan pendampingan terkait bagaimana read aloud, bagaimana dia senang dibacakan buku, kata-katanya bertambah. Kalau kosakatanya itu banyak, pasti dia akan berpikir dengan nalar yang baik. Nah, jadi setelah dia bisa saat pra membacanya didampingi dengan buku-buku yang berkualitas dan orang tua atau guru yang hadir untuk dia, yang tadi Bu Popi, Prof. Tis juga bilang, kalau anak usia dini ya sambil dipangku, seperti beliau kepada cucunya ya, dia naik menjadi pembaca dini. Nah, pembaca dini kalau dia terus berlanjut menjadi pembaca awal. Jadi peringkat si berpikir kritis ini naik ke pembaca awal, jadi ada 7 tingkat ya. Kemudian dia akan menjadi pembaca yang lancar. Kemudian pembaca ya setelah lancar adalah lanjut. Nah, kemudian ketika anak-anak tersebut minat bacanya terus bertumbuh menjadi mahir, maka dia akan menjadi pembaca yang kritis. Jadi urusan membaca dengan gaya hidup yang kritis itu erat banget. Sebabnya minat baca ini menjadi urusan dan tantangan yang luar biasa di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu guru, kembalikan bagaimana di dalam kondisi pandemi ini anak-anak di rumah bersama orang tua didampingi bagaimana cara membacakan buku, memaknai kosakata. Jadi tadi Prof. Tis itu sebetulnya itu adalah panduan gerakan literasi sekolah yang betul-betul beliau rawat. Gitu. Karena beliau ini adalah punya riset ya di UNESA terkait dengan literasi. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Prof. Tisiani yang selalu setia ya untuk guru-guru kita dan sebagai saya dengan Eyang Yusuf di gerakan Satgas dulu kami di gerakan literasi sekolah dengan cara bersinergi seperti ini kita saling menguatkan. Jadi berpikir kritis tidak akan pernah muncul jika minat baca kita rendah. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Prof, bisa menambahkan? Sudah cukup banyak. Oh, sudah cukup. Oke. Masih ada pertanyaan yang terakhir mungkin ini ya. Apakah literasi menjadi masalah di sekolah saja yang menargetkan masyarakat sekolah? Terus yang kedua, bagaimana menerapkan literasi dalam pembelajaran untuk menyukseskan asesmen kompetensi minimal nasional? Dan ada juga saran-saran di dalam banyak sekali bahwa menunggu pelatihan-pelatihan literasi untuk daerah-daerah yang belum tersentuh untuk literasinya. Terus ada lagi, adanya regulasi daerah itu baik sebagai dasar kita bergerak, namun mengembangkan gerakan literasi sekolah itu harus datang dari motivasi. Oh, ini dari Pak Yusuf, mohon maaf. Silakan, ada 2 pertanyaan. Apakah menjadi masalah di sekolah saja yang menargetkan masyarakat di sekolah? Terus bagaimana menerapkan literasi dalam pembelajaran untuk menyelesaikan asesmen kompetensi minimal nasional? Kepada Ibu Popi, kepada Prof, dan kepada Bu Dewi. Mangga, silakan. Ini pertanyaan terakhir ya. Ya, pertanyaannya sebetulnya sudah dijawab oleh saran Prof. Tisiani. Karena itu panduan ya tadi. Jadi Ibu ya, kita juga harus bertanya kritis, bertanya yang berimbang. Jadi silakan ditelaah lagi seperti Prof. Tisiani. Jadi pertanyaannya jangan kita belum membaca belum menyimak sebetulnya ya apa yang dipaparkan Prof.
perselisihan ini saya belain karena memang kalau dijawab sekarang nggak terjawab. Waktu sudah 12 hampir 4, saya belum sholat ya. Nah, jadi sekarang kita harus konsisten dengan waktu. Kita selesai 15.30 ini udah berlalu. Jadi mohon dibaca PowerPoint yang kami share. Jadi di situ ada jawabannya semuanya. Oke. Pembaca kritis. Oke, Bu Titin, baik. langsung aja. Iya, baik Bu Dewi, sebenarnya sudah saya share juga. Terima kasih untuk semuanya. Terus juga saya mungkin tidak akan memberikan kesimpulan juga karena sudah terangkum secara keseluruhan dari saya. Tanya jawab sudah, kesimpulan mungkin saya ini saja, nanti kesimpulan bisa saya share juga. Yang pasti saya ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber, yaitu Dr. Poppy Dewi Puspitawati MA, terus juga Ibu Dr. Dewi Utama Faiza, juga Profesor Dr. Kisyani Laksono. Terima kasih untuk materinya, sangat bermanfaat dan insya Allah akan kita realisasikan di sekolah kita masing-masing. Dan untuk Bapak R. Ahmad Yusuf, terima kasih selaku Ketua FGLSN yang terus memandu kami. Juga ucapan terima kasih untuk panitia webinar FGLSN yang keempat, operator, host, moderator, pemimpin doa, dan semua panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada intinya adalah ada banyak cara untuk meluaskan dunia anak-anak Anda, yaitu mengajarkan mencintai buku adalah cara yang terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Applause untuk para narasumber kita yang hebat. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Kisyani. Terima kasih, Dr. Poppy. Terima kasih, Bu Titin. Bunda Titin, thank you so much. Sebelum acara selesai, mungkin foto bersama dulu ya. Foto bersama ya, foto bersama. Oke. Foto bersama Pak Dedi. Terima kasih. Kita udah foto bersama ya, Bunda. Ya, foto bersama dibuka dulu. semua. Kameranya dibuka semua. Ya, siap. Kita mulai 2 menit saja. Makan literasi ya. Salam literasi. Ayo membaca. Ayo membaca. Oke, Pak Dedi sudah. Oke, sudah. Terima kasih, Bu Poppy. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih nih Bu. Selanjutnya Terima kasih, minggu Prof. depan. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Tanggal 18 webinar Sukses Bu Titin. warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 18 Maret ya. Ya, betul. Terima kasih pada pada narasumber ya. Semangat. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pak Dedi. Bapak Ibu Silakan yang mau live, boleh silakan. Silakan live, Bro. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, narasumber. Terima kasih ilmunya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih narasumber ilmunya. Hari Kamis tanggal 18, Bapak Ibu jangan lupa. Ipa yang minum rajin ih. Parah banget. Rajin ya. Insya Allah Pak Yusuf. Ada Pak Kapus. Rajin ya. Nasional akan bicara tentang kebijakan lomba-lomba di masa pandemi. Ikut semuanya tuh keren banget. Terima kasih. Izin web ya. Ya. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu, terima kasih. Izin live. Izin web ya. Terima kasih semuanya. Salam Izin dari dulu ya, Pak. kami. Ya, silakan Bapak Ibu. Semuanya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Bapak. Dari Kalimantan Timur. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Duduk.
Oke, terima kasih semua. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Yamin. Terima kasih. Pak Suni, terima kasih. Bu Herlina, terima kasih. Terima kasih. Pak Agus Madi, terima kasih. Pak Takori, terima kasih. Bu Herlina, terima kasih. Ahmad Yusuf, terima kasih. Terima kasih Bapak. Salam literasi Pak. Ora. Bu Endang, terima kasih. Pak Suni, terima kasih. Izin live. Bapak, saya live dari pusat ya. Izin pamit ya Pak. Silakan Ibu, terima kasih. Yusuf, mohon pamit Pak Yusuf pamit. Terima kasih Bu Uning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pamit ya Pak Mat, terima kasih. Ya, Sadia, terima kasih. Nah, Salam.